Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu rahimahumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya buah karya dari guru kita Al-Ustaz Sa'id Yai Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis yang ke-84 dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan dari hadis ke-85 dan seterusnya. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan hadis ke-85, larangan menunda pembayaran hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi zulmun, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni memperlambat atau menunda pembayaran hutang untuk orang yang memiliki harta adalah kezaliman. Memperlambat atau menunda pembayaran hutang untuk orang yang memiliki harta adalah kezaliman. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu, sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Jelas, Ustadz. Jelas ya, Bu ya. Baik, saya khawatir nggak ada suaranya. Jazakillah khair Ibu Herlina. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, penulis di sini menjelaskan untuk poin yang pertama, Islam melindungi harta-harta manusia agar tidak diambil oleh orang lain dengan cara yang batil atau haram. Ya, dengan adanya hadis ini, ini menjadi peringatan bagi siapapun mereka yang berhutang, dan menunda-nunda pembayaran padahal mereka itu mampu. Itu sama saja mereka itu mengambil harta manusia dengan tanpa hak, yaitu dengan cara yang batil. Dan tentunya ini adalah berupa kezaliman dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dan ini adalah tanda, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang benar. Kemudian yang kedua, berhutang diperbolehkan. Akan tetapi orang-orang yang berhutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan hutang tersebut. Di dalam hadis disebutkan, ibu-ibu, barang siapa yang berhutang dengan niat dia ingin mengembalikan hutangnya tersebut atau membayar hutangnya tersebut, maka Allah akan melunasinya, maka Allah akan menolongnya, maka Allah akan membayarkan hutang tersebut. Adapun ada orang yang dia berhutang tapi niatnya nggak mau balikin, maka Allah nggak akan tolong dia. Kemudian yang ketiga, orang yang berhutang, kemudian dia memiliki uang untuk membayar hutang tersebut, dan dia tidak mau membayarnya, maka hal tersebut termasuk kezaliman terhadap orang yang menghutanginya. Dan kezaliman, ibu-ibu, adalah kegelapan di akhirat. Mau sebanyak apapun amal soleh kita, kalau kita melakukan kezaliman kepada sesama manusia dan kita tidak bertaubat, kita tidak minta kehalalannya di dunia, lalu sampai kita mati, maka itu menjadi hal yang sangat-sangat merepotkan kita. Menjadi sangat-sangat merepotkan kita. Makanya di antara nasihat yang sampai sekarang saya ingat sekali adalah nasihat dari Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Beliau suka bilang, kalau bisa kita ini ke akhirat tuh jangan bawa musuh. Kalau bisa ke akhirat tuh jangan bawa musuh. Kenapa? Karena
urusan dengan manusia itu lebih pelik ketimbang kita punya urusan sama Allah. Allah itu Maha Pengampun, ibu-ibu. Kalau kita punya dosa, mungkin dosa yang hanya kita ketahui, dan juga Allah yang ketahui, manusia nggak ada, kita tutupin dosa tersebut, kita tutupin aib tersebut. Dengan mudah Allah akan mengampuninya. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Nah, sedangkan manusia, beda ibu-ibu. Kalau kita zalim sama dia di dunia nih, dan dia menuntut kita di akhirat, wah, duh, repot ibu-ibu. Konsekuensinya cuma dua ibu-ibu. Pahala kita diambil, atau kalau pahala kita udah habis karena saking zalimnya kita, dosa dia dikasih ke kita. Na'udzubillah. Ya, makanya jangan suka menunda-nunda pembayaran hutang. Ya, kita yang mungkin kita ibu-ibu yang kita mungkin pernah dihutangin sama orang. Ya, ya. Dia kelihatan dari statusnya punya harta, tapi kok nggak dibayar-bayar. Kita tahu bagaimana merasakan hal tersebut. Nggak enak. Oleh karena itu, kalau kita punya hutang, segera kembalikan. Segera bayar. Insya Allah, Allah akan tolong kita kalau kita memang benar sungguh-sungguh. Ya. Lalu yang keempat, maksud kezaliman pada hadis di atas adalah dosa. Dan memang iya, ibu-ibu ya, setiap perbuatan zalim itu adalah perbuatan dosa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang ini saya memberikan tambahan ya. Adapun komentar saya atas hadis ini, yang pertama adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat yang membahas tentang hutang, yaitu Suratul Baqarah ayat 282. Ibu-ibu ada yang mungkin sedikit ingat nggak, apa sih isi dari ayat 282 tersebut? Ada yang pernah baca nggak ayat surat Al-Baqarah ayat 282? Nah, inti globalnya aja ibu-ibu. Kita tuh kalau ngutang disuruh ngapain sama Allah? Harus ada saksi. Harus ada saksi, bagus ibu. Terus apa lagi? Dicatat, Ustadz. Dicatat, Masya Allah. Nah, ibu-ibu, di antara adab dalam berhutang adalah kita tuh dicatat. Catat, kita buat surat perjanjian sama saudara kita. Ya, kenapa harus dicatat ibu-ibu? Karena dicatat itu sebagai bukti kesungguhan kita. Kita ini berhutang karena memang terpaksa. Kita ini berhutang karena kita ini benar-benar butuh dan insya Allah kita akan kembalikan. Kemudian ada yang diuntungkan. Siapa? Si peminjam. Ketika kita mencatat, saya si fulan atau fulana berhutang kepada si fulana, misalkan 500 juta. Masya Allah, gede banget itu, Ustaz. 500 juta, ibu-ibu ya. Akan dikembalikan pada bulan apa, tanggal berapa. Gitu, ya. Nah, ketika sudah jatuh tempo, ibu-ibu rahimakumullah, orang yang memberi hutang ini berhak menagih. Lalu ditagihlah. Qadarullah wa masyafa'ala, kita baru ada punya uang 499 juta, kurang 1 juta. Kita bayar. Akhi, ukhti, aduh, ana mohon maaf sekali, ini ana baru punya uang 499 juta, kurang 1 juta. Ya. Insya Allah 1 jutanya bulan depan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, orang yang ngutangin kita ini akan mendapatkan ganjaran seperti dia bersedekah setiap hari 1 juta. Allahu Akbar. Ini keuntungannya. Makanya ibu-ibu, ya kalau mau ngutangin sama siapapun catat. Ya, dicatat ya. Terus jelas kapan mau dikembalikan. Terus ada saksinya. Nanti akan saya beri komentar komentar berikutnya ya, di catatan berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara keuntungan. Nah, orang yang paham, ibu-ibu rahimakumullah, dia akan bahagia sekali. Wah, Masya Allah. Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Udah 1 juta bulan depan ya, gitu. Ya. Udah datang, tenggat lagi 1 bulan lagi. Baru ada 500 ribu.
Mohon maaf ini baru ada uang 500.000, 500.000-nya bulan depan lagi. Wah, dia bersedekah setiap hari 500.000. Kita nggak pernah sedekah setiap hari 500.000 kan? Begitu ini. Sayang sekali kalau kita tidak mengamalkan ayat 282 ini di surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian ibu-ibu, ya, yang kedua catatan atau komentar dari saya, di antara syariat muamalat yang Allah langsung atur di dalam Al-Quran selain waris adalah hutang piutang. Ya, ibu-ibu tahu kan apa warisan itu begitu detailnya Allah ngatur langsung. Warisan diatur langsung oleh Allah dari langit ketujuh. Nggak ada intervensi seorang hamba sedikit pun. Nggak ada. Nggak ada intervensi dari Nabi Muhammad SAW, dari malaikat Jibril, nggak ada. Allah langsung. Begitu juga dengan hutang. Ada yang tahu hikmahnya ibu-ibu? Kenapa Allah yang ngatur langsung dalam masalah muamalat ini? Waris atau hutang piutang? Karena Allah adalah sang pencipta. Allah adalah sang pencipta. Allah yang tahu karakter hamba-hambanya. Ya. Allah tahu karakter kita, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Makanya Allah langsung atur. Ya. Dan itulah sebaik-baik aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, tolong didengarkan dan diingat dan dicatat. Di antara ciri pasangan yang jelek adalah yang suka berhutang dan tidak menginformasikan pada pasangan dan ahli waris jika dia berhutang. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau ibu-ibu punya suami, ya, ini saya sering ulang-ulang ya, dia nggak merokok, ya, dia bertanggung jawab, dia sholat ke masjid, dia mencari rezeki yang halal, yang berkah, ya, sayangilah dia, ya. Jadilah ibu-ibu ini pasangan terbaik untuk dia. Dan nggak suka ngutang. Masya Allah. Ini itu lelaki yang langka, ibu-ibu. Beberapa waktu yang lalu, adik kandung saya, suaminya dirawat di rumah sakit. Datang teman-temannya jenguk. Ada salah satu teman dari ipar saya ini cerita. Ya, curhatlah sama adik saya. Ternyata suaminya itu punya hobi ngoleksi barang-barang tua, ibu-ibu. Ini hobinya udah aneh nih, ibu-ibu. Ini laki hobinya aneh banget. Ngoleksi barang-barang tua. Dan dia beli barang-barang tersebut boleh ngutang. Dan tahu ibu-ibu hutangnya berapa? 1 miliar. Hutang 1 miliar. Istrinya nggak dikasih tahu. Dikasih tahunya ketika ada tagihan datang dari bank. Ya, udah gitu hutangnya hutang riba. Na'udzubillah. Ya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ada suami tadi yang modelnya saya sebutkan, ya bersyukurlah ibu-ibu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi dia, ya, muliakan dia. Jangan diomelin mulu ya. Ya Allah. Kemudian yang keempat, berhutang atau berhutang yang baik adalah berhutang untuk kebutuhan premier, ya. Kebutuhan yang pokok, ibu-ibu, bukan kebutuhan sekunder. Contoh berhutang untuk makan, untuk biaya berobat, ya. Ini nih ibu-ibu berhutang yang terpuji, maksudnya ya berhutang memang kurang baik ibu-ibu ya, karena dia pada hakikatnya dia ngambil harta orang, tapi diatur oleh syariat begitu, ya. Tapi karena dia nggak makan daripada kelaparan, dia mendingan berhutang, atau karena sakit, ya. Bukan berhutang untuk gaya hidup, ya. Nggak punya HP baru, nggak punya HP boba, ngutang. Pengen ganti mobil, ganti kendaraan, ngutang. Mau pakai gamis, ini ibu-ibu kenyataan ya. Istri saya itu kan jualan gamis ya, jualan. Ini bukan promosi, tidak, ya. Kita punya baju, kita punya toko busana muslimah,
Itu ternyata banyak ibu-ibu yang datang ke istri ngutang, beli baju muslimah ngutang. Saya bilang, kalau ada yang seperti itu, konfirmasi dulu suaminya tahu atau enggak. Terus dinasehatin. Jangan karena ngelihat bagus, modelnya, bahannya bagus, ya. Tertarik, nggak punya duit, maksain beli gamis. Jangan. Begitu. Ya. Ya namanya orang dagang ya, ibu-ibu ya kan. Ada peluang seperti ini mungkin dikreditkan akhirnya. Cuma ya, tadi, ya kreditnya macet. Ya begitu. Kenapa? Karena banyak di antara mereka, ya umahat-umahat ini tuh nggak ngomong sama suaminya, ya nggak ngomong sama suaminya. Nah, ini tidak bagus ya ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir dari hadis ke-85 ini penting bagi kita selaku orang tua agar mengajarkan anak-anak kita untuk tidak mudah berhutang dan kemudian selektif dalam mencari calon pasangan untuk anak kita dalam masalah ini. Ini penting sekali ibu-ibu, apalagi zaman sekarang nih kan ya, pinjol di mana-mana. Cari tahu apakah dia memiliki kebiasaan berhutang demi gaya hidup dan lain-lain. Ini penting ibu-ibu. Ini untuk kemaslahatan anak kita. Kita udah mencetak permata, udah mencetak mutiara, tapi sayangnya kita kawinkan sama tembaga. Kita gabungkan dengan kuningan. Kan nggak selevel ibu-ibu. Ya. Hendaknya kita mencari permata juga, mencari mutiara juga, emas ketemu emas, ya, seperti itu. Sekufu lah antara apa agamanya, kondisi akalnya, ya, ini penting, ya. Kalau kita hanya melihat faktor solehnya doang, ternyata dia hobi ngutang, aduh, ibu rahimahullah berat, kasihan anak kita, ya, kasihan. Ya. Cari tahu apakah dia memiliki kebiasaan berhutang demi gaya hidup dan lain-lain. Jika benar dia demikian seperti itu, maka lebih baik cari calon yang lain. Karena di antara pasangan hidup yang buruk adalah punya kebiasaan mudah berhutang. Ya, ibu-ibu nggak bagus ya, punya sifat gampang ngutang. Nah, kemudian ibu-ibu kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-86, penulis berkata, bertakwalah dimanapun kamu berada. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Penulis di sini menjelaskan pada poin yang pertama, bertakwa artinya menjadikan antara dia dengan neraka suatu penghalang dengan cara mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, gampangannya takwa itu adalah mengerjakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada juga pengertian yang lebih baik, yaitu kita mengerjakan perintah Allah di atas ilmu dan kita kita mengerjakan perintah Allah di atas ilmu dan berharap pahala kepada Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah di atas ilmu karena takut dengan adab Allah. Ini adalah definisi takwa yang komplit. Ya, jadi takwa itu ibu-ibu, kita mengerjakan perintah Allah karena kita pengen dapat pahala. Kita mau dapat keridhoannya Allah. Terus kita meninggalkan seluruh apa yang Allah larang, ya, dengan ilmu, dan kita takut dengan adab Allah. Ya, inilah pengertian dari takwa. Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada.
Maksudnya dimanapun kita berada itu ibu-ibu, yang paling simpel adalah kita bertakwa di saat kita di tengah keramaian atau di saat kita sendirian. Ya. Manusia ibu-ibu, kalau di tengah keramaian, mungkin dia seperti malaikat. Ya, ada seorang ustadz, guru ngaji, di depan murid-muridnya, wah kayak malaikat. Ya, tutur katanya halus, ya, menyentuh hati. Tapi ketika dia di rumah, ketika dia bersendirian, dia kayak Firaun. Ya, dia kayak Firaun. Dia menantang Allah dengan kemaksiatannya. Dia kasar sama istrinya, kasar sama anak-anaknya. Ya. Naudzubillah. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari akhlak yang buruk ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita agar berakhlak mulia kepada semua orang. Semua orang. Bahkan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, ibu-ibu. Kalau kita, ya ibu-ibu rahimakumullah, berkasih sayang kepada seluruh penduduk, ya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sayang siapapun dia, kita perlakukan dia dengan akhlak yang baik. Ketemu ya kita senyum, ya, ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Nggak tebang pilih, ya nggak tebang pilih. Hatta sama tumbuhan, sama hewan, ya. Lalu yang keempat, arti berakhlak mulia adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, menahan diri untuk berlaku buruk terhadap orang lain, dan menampakkan wajah yang selalu ceria dan tersenyum. Ya. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, di antara keindahan Islam adalah mengajarkan kita itu selalu tersenyum kepada orang lain. Maksudnya wajahnya itu wajah yang menampakkan keceriaan. Ya, menampakkan keceriaan. Kenapa? Karena bisa menularkan kepada orang lain. Kita ceria, kita semangat, itu akan menular kepada orang lain. Begitu juga dengan orang yang menampakkan kesedihan, menampakkan kemurungan, menampakkan kebencian, itu juga akan menular kepada orang lain. Contoh, merengut aja, ada teman kita merengut aja dia. Kita tanya, kenapa sih kok kamu merengut terus? Iya nih, saya lagi ada masalah sama si itu. Saya begini, begini, begini. Teman kita ke bawah, oh si Anu, iya tuh, emang dia mau begitu. Akhirnya jadinya apa ibu-ibu? Murung dua-duanya deh, cemberut dua-duanya. Tapi kalau kita wajahnya selalu ceria, ya tentu ini butuh apa ya? Butuh usaha, ya begitu ibu-ibu. Butuh apa namanya? Latihan, ya. Terutama ibu-ibu yang bercadar mungkin nggak kelihatan kan, tapi kelihatan dari ekspresinya, ketemu teman-teman, ya penuh dengan keceriaan. Keceriaan ibu-ibu ya, bukan petakilan, bukan. Ya, jangan jadi umahat-umahat yang petakilan. Nggak boleh. Ya, ceria nggak masalah, tapi kalau petakilan nggak boleh. Nah, nah ibu-ibu saya sedikit ada catatan di sini. Ya, yang pertama, hadis ini menyebutkan agar senantiasa mengikuti perbuatan buruk atau dosa dengan perbuatan baik atau amal soleh. Maksudnya, mengikuti perbuatan dosa dengan istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Kemudian segera menutupnya dengan amal soleh. Nah, gitu ya, Bu ya. Kita habis bikin dosa, kita tahu ini dosa, kita langsung istighfar, kita taubat, buru-buru kita beramal soleh untuk menutup ini. Ya, untuk menutup apa? Keburukan ini. Contoh, apabila kita habis berbuat dosa dengan berprasangka buruk. Berprasangka buruk ini amalan hati, ibu-ibu. Kemudian berbuat dosa dengan melihat, mendengar, berucap yang haram, maka perbanyaklah baca Quran dengan melihat mushaf. Kenapa? Karena ketika membaca Quran dengan melihat mushaf, organ hati, pendengaran,
lisan, dan mata semuanya ikut digunakan. Dan apabila kita habis berbuat maksiat dengan harta, maka perbanyaklah sedekah. Ya, perbanyaklah sedekah. Wah, Ustadz, kalau begitu kita boleh bikin dosa ya. Kan kalau kita habis bikin dosa, gampang aja kita banyakin sedekah. Ya, ibu-ibu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu apanya? Konsepnya. Memahami konsep ini jangan seperti ini. Ada orang yang salah memahami konsep ini. Yakni para koruptor, ibu-ibu. Orang-orang yang biasa menerima uang haram, yang biasa menerima sogokan, yang biasa menerima riswah, ya, yang biasa menerima gratifikasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, itu mereka masa bodoh. Kenapa? Karena ada sebagian dai yang mengajarkan kepada mereka, udah tahu nih, misalkan dia datang nih, ada koruptor datang ketemu Ustadz. Ustadz, saya dapat hadis ini nih. Berarti kalau misalkan saya habis begini, saya sedekah aja ya Ustadz ya. Saya sedekah, saya banyakin sedekah. Nanti ketutup nggak dosa saya? Ya, sayangnya dai ini ya kurang bijaksana. Dia jawab, oh iya Pak, bisa. Ya, bisa. Oh, begitu. Berfatwa dengan fatwa yang menyesatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia setiap habis korupsi ngundang anak yatim ke rumah. Atau dia mendatangi anak-anak yatim. Dia mendatangi tempat-tempat yang di situ bisa berbuat kebaikan. Tapi dia lupa dengan hadis lainnya. Allah tidak menerima sedekah dari hasil harta gulul, dari harta mencuri, dari harta yang haram. Begitu ya, ibu-ibu ya. Ini adalah di antara orang-orang yang salah dalam memahami dalil. Ya. Kemudian yang kedua, mengiringi perbuatan dosa dengan amal soleh adalah kebiasaan orang-orang soleh yang bertakwa. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang soleh yang bertakwa itu bukanlah orang-orang yang nggak buat dosa. Bukan ibu-ibu, bukan. Orang-orang soleh yang bertakwa itu adalah mereka yang ketika di siang hari mereka berbuat dosa, namun ketika di malam hari dia menangisi dosa-dosanya. Dia memohon ampun kepada Allah. Atau mungkin mereka yang malam harinya melakukan dosa, ya lalu di pagi harinya dia menangisi dosa-dosanya, dia memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan ini ibu-ibu, taubat itu kewajiban kita setiap hari. Ya, taubat itu adalah kewajiban kita setiap hari. Ya, jangan sampai kita ini membiarkan dosa-dosa tetap menempel di dalam hati kita. Biar terus menempel di dalam catatan amal keburukan kita. Tidak harus kita hapus dengan istighfar dan taubat. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan ada pasangan kita, apalagi di zaman sekarang ya ibu-ibu ya, yang dimana aurat itu diumbar kemana-mana. Misalkan kita lagi jalan sama suami, naik mobil, naik motor, atau jalan di pusat perbelanjaan. Lalu tiba-tiba suami kita istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu dia memalingkan pandangannya. Jangan ibu-ibu jangan jealous, jangan cemburu. Wah, kamu habis lihat itu ya, habis lihat ibu-ibu itu ya, habis lihat perempuan itu, nggak usah. Justru ibu-ibu bersyukur kalau suami ibu masih begitu, ya. Bersyukur, alhamdulillah ternyata suami saya masih bisa menahan pandangannya, ya. Ibu ambil tangannya, ucapan, makasih ya Abi, udah menundukkan pandangan. Begitu, jangan malah sebaliknya, ya. Itu tidak baik ya ibu-ibu ya. Nah, karena apa ibu-ibu rahimakumullah? Ya, pasangan kita atau suami kita itu berusaha menjaga matanya, menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis ini, berakhlak mulia kepada sesama disebutkan secara khusus.
Berarti yang Allah dan Rasulnya inginkan adalah setelah bertaubat, itu pun terwujud dalam tabiat dan amaliyah kita sehari-hari. Dan berakhlak mulia merupakan suatu ibadah yang agung dan bisa menghapuskan dosa-dosa dan memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis tentang wanita yang sholat dan sedekah biasa-biasa aja, tetapi dia tidak menyakiti siapapun atau dia berakhlak mulia, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia di surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu, ada orang habis bikin dosa, terus punya catatan kelam lah, lalu dia hijrah, dia bertaubat, ya, maka dia fokus dengan berbuat amal soleh. Tapi kalau zaman sekarang enggak, ibu-ibu, ya. Mungkin ibu-ibu lihat para taubaters gitu ya. Orang-orang yang baru taubat, habis taubat dari masa lalunya, dulunya dia pemain band, dulunya dia tukang apa, tukang ini, tukang itu, dinaikkan ke permukaan, ya, dikasih panggung, disuruh ngomong di situ, ya. Ini suatu kesalahan. Dan biasanya nih event-event organizer nih biasanya. Event-event organizer ngerayu ustadz, ya kan, ustadznya polos gitu, ustadz kita bikin acara gini yuk, kita undang orang-orang yang baru hijrah, yang tadinya dia artis, kenapa kok dia bisa taubat, yang tadinya dia Nasrani begini, kok dia kenapa mu'alaf, begitu, ya. Itu salah ya ibu-ibu ya. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, jangan suka ikutin acara-acara yang begitu, ya. Apalagi kemarin tuh trending tuh, ya ada artis di luar negeri masuk Islam mu'alaf baru beberapa bulan, viral kemana-mana, ya. Dia ceritain masa lalunya segala macam, naudzubillah, ya. Kalau ada yang kayak kayak gitu, ibu nggak usah kepo, ya, di skip aja, udah di skip aja. Karena kalau kita skip, ya, nanti pamornya itu kan menurun tuh ibu-ibu ya. Nah, event-event organizer atau orang-orang yang mencari validasi dari manusia dengan acara-acara tersebut, nah, dia akan merasa, wah, udah sepi nih peminatnya, udahlah ganti yang lain. Nah, kayak gitu. Tujuannya itu aja. Baik. Kemudian, hadis yang ke-87, penulis mengatakan ghibah. Nah, ini panjang ya, ibu-ibu ya. Ghibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghiya maaf atadaruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqadir tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa sih ghibah itu? Ya, ghibah adalah engkau menceritakan tentang sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Tapi di sini terjemahannya ada yang terlewat ya ibu-ibu ya, karena dalam matan hadisnya di sini disebutkan ya qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi para sahabat ketika ditanya ghibah itu apa sih? Para sahabat bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah menjelaskan, engkau menceritakan tentang sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Beliau pun ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika apa yang saya ceritakan itu benar? Maka beliau pun bersabda, jika benar apa yang kamu katakan, maka engkau telah menggibahinya. Apabila tidak benar dengan apa yang kamu katakan, maka engkau telah membuat fitnah atau kamu telah memfitnahnya. Nah, penulis di sini memberikan penjelasan yang pertama, ghibah itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Haram ya, ibu-ibu ya. Hukum asalnya haram. Yang kedua, arti ghibah adalah menceritakan sesuatu
tentang seseorang kepada orang lain, sedangkan orang tersebut tidak senang jika sesuatu tersebut diceritakan kepada orang lain, meskipun hal tersebut benar. Yang ketiga, jika hal tersebut benar, maka dia dianggap telah menyebarkan fitnah. Maksudnya, jika hal tersebut tidak benar ya, maksudnya ini Ibu ya, bukan benar, maka dia telah menyebarkan fitnah. Karena dalam matan hadis itu disebutkan begitu. Ya, kalau kita berkata-kata kepada orang lain tentang seseorang dan itu adalah sebuah kebohongan, kita berbohong atas nama orang lain, maka kita menyebarkan fitnah. Itu bukan ghibah. Nah, di sini Ibu saya memberikan catatan dan catatannya sangat panjang dan banyak. Yang pertama, untuk bertaubat dari ghibah, kita perlu menyesali perbuatan tersebut. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Lalu meminta kehalalan dari orang yang digibahi jika ghibah tersebut sudah menyebar. Ya, misalkan ghibahnya ini udah sampai ke telinga orang yang kita gibahin, ya. Ya, jika belum tersebar, cukup mendoakan dan memohon ampun untuknya serta menyebut kebaikannya atau mengganti pergunjingan dengan pujian di majelis yang sama. Jika orangnya telah wafat, mungkin kita bisa bersedekah atau berwakaf atas nama orang yang pernah kita gibahi. Nah, ini penting Ibu-ibu ya untuk kita ketahui. Jadi kalau misalkan kita pernah gibahin orang dengan cara yang tidak ma'ruf, dengan cara yang tidak benar, maka kita cek dulu nih, ini gibah ini udah nyampe belum ke telinga si fulan yang kita omongin? Oh, ternyata belum. Maka udah kita taubat aja Ibu-ibu. Kita taubat, ya. Lalu kita ganti dengan gibah tersebut dengan kita puji-puji orang yang kemarin kita gibahin, ya. Lalu kita doain dia, ya. Atau kalau orangnya qadarullah udah meninggal, ya, begitu, maka cukup kita kita bisa bersedekah atau kita berwakaf atas nama orang tersebut, seperti itu, ya. Atau yang paling aman berwakaf saja, karena wakaf ini langgeng Ibu-ibu ya, berbeda dengan sedekah. Lalu yang kedua, ghibah merupakan dosa lisan, dan melalui hadis ini kita diingatkan bahwa pentingnya menjaga lisan kita. Agar kita semakin pandai menjaga lisan, maka kita bisa menghafal hadis dan mengamalkan hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau dia diam. Ya, kalau kita hafal hadis ini, Ibu, maka kita lebih fakih, kita lebih lebih bijaksana dalam menggunakan lisan kita. Yang ketiga, ghibah diperbolehkan. Nah, ini Ibu nih, senang kayaknya. Enggak ya, Ibu ya. Ghibah diperbolehkan karena adanya maslahat syar'i atau kebutuhan yang mendesak, seperti mengadukan kezaliman, mencegah kemungkaran, meminta kepastian fatwa, memberi nasihat, atau menyebutkan orang yang jelas-jelas berbuat fasik atau bid'ah, dan juga memperkenalkan jati diri seseorang agar mudah dikenali. Ada 6 poin ya Ibu-ibu ya. Contoh ghibah untuk mengadukan kezaliman. Seseorang yang dizalimi berhak mengadukan perbuatannya kepada penguasa atau pihak yang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan keadilan. Ini boleh. Misalkan ada orang menzalimi keluarga kita tahu orangnya, alamatnya, bentuk fisiknya, cirinya, kita lapor ke polisi, ya. Kita lapor ke yang berwenang. Nah, itu ghibah yang diperbolehkan. Lalu, ibu-ibu rahimakumullah, contoh ghibah untuk mencegah kemungkaran, seperti membicarakan keburukan seseorang dengan tujuan meminta tolong kepada orang lain yang mampu menghentikan kemungkaran, atau mencegah perbuatan maksiat yang sedang terjadi. Contoh, di lingkungan kita ada anak-anak ngumpul
di pos satpam atau di mana gitu ya, di base camp gitu mereka kumpul, ketahuan mereka itu minum minuman keras atau minum khamar. Kita tahu nih bapak emaknya, ya kita foto atau kita video, mungkin diam-diam kita laporin ke orang tua. Ini boleh ibu-ibu ya, ya seperti itu. Tujuannya apa? Ya biar mereka berhenti. Atau kita lapor Pak RT, ya biar mereka berhenti. Nah, kemudian contoh ghibah untuk meminta fatwa atau penjelasan kepada ulama, ustadz, atau orang yang berkompeten tentang sesuatu permasalahan yang menimpa dalam dirinya. Dalam kasus ini, menyebutkan kekurangan orang lain dibolehkan demi mendapatkan penjelasan. Biasanya dalam masalah rumah tangga, ya ibu-ibu. Tapi ya ibu-ibu kalau mau konsultasi sama ustadz, maka baiknya itu berdua sama suaminya. Jadi jangan konsultasi sendirian. Ya, banyak kasus umahat-umahat ya atau akhwat-akhwat ya curhat sama ustadz. Ustadznya belok jadinya, Bu. Ya, naudzubillah. Ya, karena keseringan chattingan, teleponan, ya, ngomongnya ini ada jamaah lagi begini. Qadarullah ya belok deh akhirnya. Ya, ada bumbu-bumbu apa di situ? Bumbu-bumbu nasi Padang ya, ibu-ibu ya. Naudzubillah ya. Ini tidak boleh. Ya, kalau ada permasalahan datang sama suami ya. Atau misalkan akhwat punya masalah ya datang sama bapaknya, sama mahramnya. Jangan sendirian apalagi chattingan itu tidak boleh. Telepon-teleponan nggak boleh ya. Begitu. Dan ada faedah ya dari salah seorang ustadz, beliau tuh nggak mau nerima kasus ya pasangan suami istri kalau cuma dengar sepihak doang. Jadi ada ibu-ibu datang curhat, udah sampai habis gitu ya. Ya, itu nggak bakal didengerin sama beliau. Ya, kecuali ada suaminya, dia mendengar dari versi suaminya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, contohnya ibu-ibu di sini kasus kalau misalkan kita gibahin pasangan kita, ya untuk minta sesuatu fatwa dari ustadz adalah kisah istrinya ya Hindu apa kisah istrinya Abu Sufyan ya Hindun ya namanya ya kalau saya tidak salah ingat ibu-ibu ya Hindun ngadu sama Abu Sufyan itu katanya pelit, boleh nggak saya ngambil hartanya buat kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya. Kata Rasulullah, ambillah secukupnya. Begitu ibu-ibu, ambil secukupnya ya gitu. Itu diperbolehkan. Dan di sini ya Hindun dia menceritakan aib suaminya kepada Rasulullah. Yaitu apa aib suaminya? Pelit, bakhil. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami nggak bakhil, bersyukur. Ya. Taib. Berikutnya, ya contoh ghibah dalam rangka nasihat. Memberi peringatan keras kepada kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan dosa, maksiat atau kemaksiatan lainnya yang merugikan dengan menyebutkan sosok pelaku kemaksiatan sebagai contoh untuk dihindari. Misalkan ada seorang pemuka agama, dia menyebarkan pemahaman yang sesat, ibu-ibu. Mengajarkan aliran-aliran yang nggak jelas. Aliran-aliran yang menyesatkan umat, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kebid'ahan, dan dia menjadi tokoh di dalam itu. Ya, misalkan dia membuat sekte baru, ya, membuat aliran baru, ya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan ibu-ibu udah tahu ya. Misalkan Ahmadiyah kah, Syiah kah, liberal kah, disebutin tuh tokoh-tokohnya, hati-hati sama si fulan, si fulan, si fulan. Dia ini pemahamannya begini. Nah, biasanya orang awam, ibu-ibu, itu suka berasumsi sendiri. Kalau dia dengar ada ulama, ada ustadz, menyebutkan kesalahan-kesalahan, ya tokoh-tokoh tersebut, wah ini ustadz ngajarin kebencian. Sebenarnya bukan ibu-ibu. Tidak mengajarkan kebencian. Kalau misalkan si ustadz itu dia menyebut tokoh-tokoh tersebut atau
menyebut aliran-aliran tersebut ikhlas karena Allah, nggak ada kepentingan dunia sama sekali, ya dari hatinya, ya, maka itu akan sampai kepada orang-orang yang bening hatinya, ya. Nasihat itu akan sampai, akan didengar. Nah, kalau ada orang yang ya masih menimbang-nimbang, berarti ya ada masalah juga, mungkin banyak syubhatnya di kepalanya atau di hatinya. Jadi syubhatnya harus diangkat dulu, baru dia bisa nerima tuh apa yang sudah dijelaskan. Kenapa ibu-ibu? Karena dai-dai yang modelannya tipikalnya seperti ini memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, kebid'ahan, kesalahan-kesalahan ritual agama yang terjadi sehari-hari di Indonesia khususnya. Itu adalah dai-dai yang sayang sama kaum muslimin, ya. Mereka tuh sayang, ya namanya saudara seagama, ngelihat ibadahnya salah. Kalau kalau dia cuek, mungkin udah bodo amat lah, yang masuk neraka dia ini. Nah, kalau ada orang tiba-tiba nasehatin kita, Bu, nggak boleh loh pakai jilbab model kayak gitu, ya. Misalkan modelnya gimana? Modelnya yang dilibet-libet di leher gitu ya, Bu ya. Itu nggak boleh. Kenapa, Bu? Itu karena membentuk anggota tubuh ya. Pundaknya kelihatan, lehernya berbentuk ya. Terus juga nggak boleh Ibu kalau pakai celana jeans ya. Nah, contoh dinasehatin kayak begitu. Itu kan sebenarnya orang sayang. Tapi karena orang yang dinasehatinnya ini ya masih banyak syubhatnya, akhirnya menolak. Ya, bukannya orang sok suci, ya ibu-ibu ya. Orang-orang yang suka nasehatin itu bukan orang-orang sok suci, bukan. Tapi sayang sama kita. Nah, berikutnya, contoh ghibah dalam rangka, contoh ghibah menyebutkan orang yang jelas-jelas berbuat fasik atau bid'ah. Ya. Diperbolehkan untuk orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan fasik, maksiat, atau bid'ah di muka umum. Misalnya menyebutkan seseorang yang jelas-jelas minum khamr di tempat umum. Ya, ada bandar narkoba, ada bandar khamr, ada ya macam-macam kemaksiatan di suatu tempat ibu-ibu ya. Kita warning anak-anak kita, nak, kamu jangan mainnya sama si fulan. Si fulan tuh begini, 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 begini. Itu boleh ibu-ibu ya, tidak masalah. Yang terakhir, contoh ghibah untuk memperkenalkan jati diri seseorang agar mudah dikenali. Menyebutkan kekurangan atau ciri khas seseorang dengan nama atau sifatnya hanya jika tidak ada cara lain. Maksudnya, kalau nggak ada cara lain untuk mengenalkan orang ini kepada orang lain, ya, maka hal ini dibolehkan. Seperti contohnya, misalkan ada 4 orang namanya Joko, ibu-ibu. Ada orang datang sama kita, Bu, rumahnya Pak Joko yang mana ya? Ah, Pak Joko yang mana ya? Nah, ada Pak Joko yang satu, mohon maaf, kepalanya botak. Yang satu Pak Joko, mohon maaf ya, mungkin apa ya, salah satu aib, mungkin buta, ya, buta, picek lah gitu ibu-ibu ya. Yang ketiga, misalkan orangnya rambutnya gondrong. Yang keempat, misalkan hidungnya pesek. Nah, gitu. Pak Joko yang hidungnya pesek bukan? Nah, kayak gitu. Misalkan ya Bu ya, misalkan jika tidak ada korinah yang lain gitu. Kecuali kalau misalkan kita tahu Pak Joko ini kerjanya di mana atau anaknya siapa, nah, mungkin itu lebih aman. Nih. Tapi kalau kita langsung sebutin ciri fisiknya, maka itu diperbolehkan. Oh iya, Bu, benar itu Pak Joko yang pesek hidungnya. Nah, itu rumahnya yang sana. Nah, itu boleh. Itu bukan ghibah. Nah, ini ibu-ibu yang terakhir, ya. Tadi itu kan contoh-contoh ghibah yang diperbolehkan, ya. Perlu diperhatikan hukum asal ghibah itu haram. Dia diperbolehkan jika memang sangat dibutuhkan. Dan ketika menggibahi seseorang, karena memang ada kemaslahatan, hendaknya kita sertakan doa kebaikan setelah nama orang tersebut. Contoh, oh Pak Joko yang pesek ya, ya hafizahullahu ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.
memanjangkan usianya, memberikan keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah. Kita doain begitu. Itu contohnya ini ya. Misalkan kita nyebutin ada tokoh kemaksiatan, ada tokoh ahli bid'ah gitu ya. Dia ngajarin kebid'ahan nih, ya, kepada kaum muslimin. Habis kita sebut namanya, kita doain. Ada ustadz namanya Fulan bin Fulan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menunjukkan dia kepada jalan yang benar, mengistiqomahkan dia kepada Islam dan Sunnah. Melakukan kesalahan begini, 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 begini. Nah, itu boleh. Baiknya seperti itu ibu-ibu ya. Ya. Namun, ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai ya dalam rangka kita dalam tanda kutip mau ngasih nasihat kepada orang, dalam tanda kutip ingin memperingatkan orang dari orang ini, kita akhirnya bergibah ria. Ngerti nggak ibu-ibu bergibah ria? Ya, bergibah ria itu maksudnya adalah kita merobek kehormatan saudara kita seagama, seakidah gitu ya. Ya, dengan tujuan kita ini sedang memuaskan hawa nafsu kita. Kita ini sebenarnya benci sama dia ini. Ada urusan pribadi kita sama dia. Alhamdulillah nih, mohon maaf salah lafal ya. Aji mumpung nih, dia lagi ketiban tangga, udah habisin aja kehormatannya, itu nggak boleh. Ya, dia melakukan satu kesalahan, wah aji mumpung nih, kayak saya jatohin nih kehormatan dia, itu tidak boleh. Kelihatan ibu-ibu rahimahullah, orang yang menggibahi karena tulus karena Allah, dengan orang yang menggibahi karena ada sesuatu di belakangnya. Ya, begitu. Nah, ibu-ibu, poin-poin tadi ya untuk kita ketahui ya, bukan untuk dalam rangka kita bermudah-mudahan ya. Tapi jangan sampai ada salah begini. Sering kadang kita tuh suka kalau lagi nasehatin orang ya, kita suka ditegur. Nggak boleh suudzon sama orang. Nggak boleh suudzon, nggak boleh berprasangka buruk. Padahal kita sedang menyampaikan kebenaran dan kita tahu kita ikhlas karena Allah. Kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip dia tuh ngomongnya begitu mematahkannya. Nggak boleh suudzon sama orang, nggak boleh kayak begitu, kayak gitu tuh. Nah itu biasanya ibu-ibu rahimakumullah karena mereka tuh nggak tahu ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan, ibu-ibu, karena sudah pukul 11 lewat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendatangkan keberkahan pada kita, pada keluarga, pada harta dan usia kita, dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.